Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, NIM 20256123018. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari tugas sejarah hukum Islam sebagai tugas ulangan akhir semester. Jadi pertanyaan pertama, jelaskan cara mazhab Imam Hanafi dan Maliki dalam memutuskan sebuah hukum. Jadi yang pertama, mazhab Imam Hanafi dan Maliki adalah dua dari 4 mazhab utama dalam Islam Sunni yang memiliki pendekatan berbeda dalam memutuskan sebuah hukum. Sedangkan mazhab Imam Hanafi, mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah dalam memutuskan hukum. Mazhab Hanafi menggunakan prinsip qiyas, analogi, dan intihsan, kebijaksanaan. Mereka juga mengutamakan pendapat sahabat yang dianggap lebih kuat. Mazhab Imam Maliki, mazhab ini didirikan oleh Imam Malik dalam memutuskan hukum. Mazhab Maliki mengutamakan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Mereka juga memperhatikan amal perbuatan penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Jadi pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan ahlu ra'yi dan ahlu hadis terhadap pandangan tentang hukum Islam. Nah, jadi ahlu ra'yi, mereka cenderung menggunakan akal dan penalaran untuk menafsirkan hukum Islam. Mereka memperhitungkan maslahah kepentingan umum dalam menetapkan hukum. Contohnya adalah mazhab Hanafi yang banyak menggunakan kias analogi dalam memutuskan hukum. Sedangkan ahlu hadis, mereka mengutamakan hadis Nabi sebagai sumber utama hukum Islam. Mereka menekankan pentingnya mengikuti jejak Nabi dalam menjalankan ajaran agama. Mazhab Maliki adalah contoh mazhab yang banyak mengutamakan hadis dalam penentuan hukum. Jadi pertanyaan ketiga, jelaskan kondisi penerapan syariah Islam pada masa Hindia Belanda. Nah, jadi pada masa Hindia Belanda, penerapan syariah Islam mengalami penindasan dan pembatasan yang signifikan. Hindia Belanda menerapkan hukum kolonial yang berbeda dengan hukum Islam, sehingga syariat Islam tidak diberlakukan secara luas. Pemerintah kolonial Belanda lebih mengutamakan hukum sipil Eropa daripada hukum Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jadi pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Nah, jadi Islam Nusantara merujuk pada Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia. Islam Nusantara menggambarkan Islam yang bersifat inklusif, toleran, dan mengakomodasi keberagaman budaya lokal. Nah, konsep ini menekankan harmoni antara ajaran Islam dan budaya lokal serta menjunjung nilai-nilai kebinekaan dan toleransi. Jadi pertanyaan terakhir, jelaskan salah satu contoh penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, salah satu contoh penerapan syariat Islam di Indonesia adalah pengadilan agama yang mengikuti hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perdata yang bersifat keluarga dan agama. Pengadilan agama ini mengacu pada hukum Islam dalam memutuskan perkara perceraian, waris, masalah lain yang berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, jadi itu yang sempat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.